Salah satu tuntutan pembelajaran abad 21 adalah guru menguasai IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Wahyuni, CGP Angkatan 7 dari kelompok 3 SMK Negeri 1 Trenggalek. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kegiatan yang diambil kelompok kami, yaitu game edukasi pembelajaran yang memunculkan nilai guru penggerak. Silakan menyaksikan. Tim kelompok 3 terdiri dari 4 orang, yaitu 1. Endi Kuswantoro, 2. Endah Wahyuni adalah diri saya sendiri, yang ketiga adalah Siti Nur Samsiah, yang keempat adalah Lili Triani. Sebelum saya memaparkan tentang apa itu game edukasi pembelajaran yang saya buat, saya akan menyampaikan disclaimer terlebih dahulu. Yang pertama adalah kegiatan yang dipaparkan dapat diterapkan di seluruh jenjang pendidikan, terutama di instansi kelompok kami. 2. Kegiatan ini sudah memunculkan nilai guru penggerak pada masing-masing anggota kelompok kami. Yang ketiga, materi game dapat dibuat sesuai dengan tingkatan pendidikan masing-masing. Peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak merupakan sebuah komitmen yang harus dipegang, dipedomani, dan diterapkan oleh guru penggerak. Dengan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka nilai-nilai guru penggerak harus kita terapkan dalam mendidik dan mengajar anak. Adapun kelima nilai tersebut adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, 5. Inovatif. Latar belakang game edukasi pembelajaran adalah semakin maraknya perkembangan game dengan jenis yang beragam akan menarik setiap orang, terutama bagi anak-anak. Bahkan banyak anak-anak pula mengalami penurunan motivasi belajar. Yang kedua, pada dasarnya game diciptakan sebagai sarana hiburan saja, tetapi akan lebih baik jika game diciptakan untuk sarana belajar supaya anak-anak bisa lebih kreatif dalam berpikir dan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Tujuan game edukasi pembelajaran yaitu untuk memancing minat belajar terhadap materi pelajaran sambil bermain, sehingga dengan perasaan senang diharapkan bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan. Adapun hasil yang diharapkan adalah setelah membuat game edukasi ini, diharapkan guru bisa membuat dan mengaplikasikan di kelas dan siswa bisa memakai game tersebut untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitasnya. Sasaran game edukasi pembelajaran adalah 1. Guru, 2. Siswa, 3. Orang tua, 4. Teman sejawat. Rincian tugas sasaran game edukasi pembelajaran adalah 1. Guru sebagai pembuat game dengan smart creator. 2. Orang tua. Pada anak di fase fondasi dan fase A perlu dapat bimbingan dan dampingan dari orang tua. 3. Teman sejawat sebagai teman untuk kolaborasi. 4. Siswa pemakai game edukasi sesuai dengan fase-fase peserta didik. Yang pertama adalah fase fondasi, yaitu pengenalan binatang. Kedua, fase A, pengenalan macam-macam benda. Ketiga, fase B, pengamatan benda-benda di sekitar. 4. Fase C, organ gerak hewan dan manusia. 5. Fase D, struktur dan fungsi sistem reproduksi. 6. Fase F, memahami puisi. 7. Fase F, gambar sketsa dan ilustrasi. Kegiatan game edukasi pembelajaran, pelaksanaan pembuatan video edukasi dilaksanakan bersama dengan pembuatan perangkat ajar di sekolah. Adapun anggaran game edukasi pembelajaran, sumber dana include pada pembuatan bahan ajar. Contoh penerapan game edukasi pembelajaran pada fase F.
Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Contoh di fase F ini adalah gambar, sketsa, dan ilustrasi untuk siswa SMK desain komunikasi visual. Ini memasukkan materi pembelajaran pada game supaya murid lebih senang dan semangat dalam belajar. Simulasi game edukasi sketsaku. Silahkan disaksikan. Kita lihat ngapain saja siswa kita waktu coba istirahat. lihat ngapain mereka waktu istirahat. Hai Rio, ngapain Rio? Ini Pak sedang bermain game. Main game apa? Game edukasi. Game edukasi Mas. Materinya apa? Materi sketsa. Sketsa dan Oke, ilustrasi. sekarang yang dikerjain apa? Kerja soal uji kompetensi tentang ilustrasi dan sketsa. Sudah dapat nilai berapa? Masih proses Pak. Masih proses sekarang? Nilainya? 20. Oh 20. Oke, terima kasih. Kita menuju lagi siswa selanjutnya. Ngapain, Ca? Mengerjakan uji Bermain kompetensi. ini Pak, uji kompetensi. Oh, dapat nilai berapa sekarang? 50. 50. 70 Pak. Dapat 70. Oke, agak lebih baik ya. Oke, lanjut. Gimana pendapatnya? Aplikasinya itu? Sangat menghibur dan bisa untuk belajar. Oke, terima kasih. Oke, kita menuju siswa selanjutnya. Halo, Ika. Hai, Ngapain, Kak? lagi main game ini Pak. Game apa? Game pembelajaran. Oke, diliatin dong gamenya. Gamenya tuh asik, terus bisa menambah pemahamannya yang luas. Ini dapat skor 80. Oke, selamat. Ya, Oke, begitu inovasi dari saya. Jadi untuk meningkatkan minat belajar siswa, kita memerlukan satu aplikasi game supaya bisa menghibur dan menambah materi dan wawasan mereka. Nilai peran guru penggerak yang muncul pada game edukasi ini adalah 1. Mandiri. Mandiri di sini adalah timbul dari diri sendiri seseorang guru untuk membuat suatu cara agar membuat suasana pembelajaran menyenangkan dan siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan. 2. Berpihak pada murid. Game merupakan sebuah permainan yang disukai anak-anak, sehingga dengan memasukkan materi pembelajaran pada game, anak-anak lebih senang dan dapat lebih bersemangat dalam memahami materi. 3. Berkolaborasi. Untuk membuat suatu game,
edukasi diperlukan konsep yang matang. Untuk itu perlu kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menentukan strategi game yang akan dibuat sehingga hasil yang diharapkan akan sesuai dengan tujuan. Nilai guru penggerak yang keempat adalah reflektif. Setelah game edukasi dibuat, langkah selanjutnya adalah uji coba kepada siswa untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pengaplikasian game. Apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum? Nilai guru penggerak yang terakhir atau kelima adalah inovatif. Game edukasi ini merupakan suatu langkah pembaruan dalam pembelajaran menyenangkan yang dapat membuat siswa lebih semangat dan senang dalam memahami materi. Bisa diambil kesimpulan dari kegiatan membuat game edukasi pembelajaran di sini adalah sebagai calon guru penggerak, kita harus memahami dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak untuk dapat meningkatkan performa diri dan pelayanan prima yang berpihak pada murid dan menerapkan trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat dan memberikan inspirasi, di belakang memberikan dorongan, motivasi, dan kesempatan. Demikian pemaparan kegiatan yang diambil kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.